Setelah menghabiskan 14 jam perjalanan darat dari Uganda ke Rwanda, sampailah aku di ibu kota Kigali. Setelah sampai Kigali di malam hari, aku langsung ambil taksi untuk menuju ke kota Musanze. Selamat datang di Musanze, Rwanda. Jarak dari Kigali ke Musanze adalah seratusan kilometer, ditempuh selama 2 jam perjalanan. Tenagaku hari ini kembali segar bugar kendati aku habis 14 jam perjalanan di dalam bus dari Kampala ke Kigali. Kepenatanku telah terhempaskan oleh naluri travelingku sehingga sedikit pun tak mengurungkan keinginanku untuk eksplor Rwanda dengan berjalan kaki. Di trotoar hitam putih seperti ini, aku seolah-olah merasa bukan berada di Rwanda, tapi malah seperti di negeri sendiri. Di mana ya kota di Indonesia yang kira-kira mirip dengan situasi seperti jalanan ini? Namun di sini aspalnya sangat mulus, trotoar untuk pejalan kaki begitu lebar sehingga sangat ramah untuk para pengguna jalan pejalan kaki. Aku lihat sebelah kanan ada selokan yang terorganisir dan tertata sangat rapi. Begitu juga tembok-tembok atau dindingnya yang sederhana tapi tetap terukir secara rapi. Semuanya sangat terorganisir. Lalu kondisi jalannya lengang. Tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang. Situasi jalanan yang damai seperti ini masih dipercantik oleh samping kiri dan kanan yang dihiasi oleh pohon-pohonan yang hijau. Dan satu kata, tidak ada sampah, bersih banget. Gak heran jika Rwanda ini disebut sebagai negeri yang terbersih se-Afrika. Tidak hanya ibu kotanya saja, tapi juga kota-kota lain di luar ibu kota Kigali. Ya inilah yang sekarang sedang aku jelajahi, Musanze. In the heart of Africa, voices rise. Musanze adalah kota kecil di Rwanda yang bebas dari hiruk-pikuk dan keramaian. Aku tidak melihat ada mall di Musanze. Yang aku lihat hanyalah plaza kecil. Setelah berjalan-jalan sebentar di Musanze, aku melanjutkan perjalananku untuk pergi ke Taman Nasional Volcano yang terletak di wilayah pegunungan dan danau. Kesananya aku naik ojek motor. Di Rwanda nggak ada Uber seperti halnya negeri-negeri tetangga Afrika Timur seperti Uganda dan Kenya. Nah, di Rwanda ini nggak ada Uber ya. Setauku yang ada adalah aplikasi bernama Yegomoto yang menggantikan keberadaan Uber di Rwanda. Namun aku sendiri malah nggak pernah memakai aplikasi Yegomoto itu karena aku biasa memesan ojek langsung on the spot atau langsung di jalanan. Di Rwanda mudah untuk menemukan abang ojek di jalanan, bahkan di luar ibu kota sekalipun, seperti halnya di kota Musanze sekarang ini. Harganya nego dan murah banget. Dengan jarak 10-an kilometer saja bayarnya cuma 3.000 Rwanda franc, nggak sampai 50.000 rupiah. Sebagai informasi, nama mata uang Rwanda adalah Rwanda franc. 1 Rwanda franc nilainya sekitaran 12 rupiah. Yang membuatku kaget saat naik ojek adalah wajib pakai helm. Wah, ini sih beda banget. Sangat berbanding terbalik saat aku naik ojek di Kenya dan Uganda. Aku nggak pernah pakai helm di sana. Di Rwanda, si driver ojek motor membawakan helm untuk penumpangnya. Ternyata Rwanda ini nggak hanya tertib dari lingkungan dan kebersihannya, tetapi juga tertib berkendara. Salut banget deh. Negeri kecil di benua Afrika seperti ini sudah mampu menerapkan peraturan dan regulasi ketat. Masyarakatnya pun taat dan tertib dengan aturan-aturannya. Bahkan di kota kecil, di desa-desa sekalipun, atau tidak ada yang melihat pengendara motornya itu taat berkendara dan menggunakan helm. Selain taat menggunakan helm, di Rwanda, penumpang naik motor maksimal adalah 2 orang, yang membonceng dan yang dibonceng saja. Aturan-aturan di Rwanda memang sangat ketat. Kalau melanggar, pasti akan ditilang, bahkan bisa sampai di penjara. Kemudian motornya, kalau di Kenya dan Uganda biasa naik ojek dengan motor gede seperti motor bajai atau motor CB, di Rwanda ini justru kebanyakan ojeknya naik motor bebek. Wah, jadi nggak berisik suaranya. Di jalanan aku banyak melihat orang menaiki sepeda ontel. Seru sih, aku juga ingin mencoba menaikinya. Namun kata teman aku orang dari sini, naik sepeda ontel pun harus punya lisensi.
born to spirit. Kota Musanze dulunya namanya adalah Ruhengeri. Makanya kalau di map tulisannya masih tertera Ruhengeri. Musanze sendiri adalah kota ketiga terbesar di Rwanda, tapi kotanya kecil. Kita bisa berjalan-jalan keliling kotanya kurang dari 1 jam dari awal sampai akhir kotanya. Jadi, cara terbaik untuk mengitari kota Musanze adalah dengan jalan kaki atau naik ojek. By the way, pengalaman naik ojek di Rwanda aku nilai 10 dari 10. Aman, asyik, tertib, driver ojeknya sopan-sopan, dan murah lagi. Ini sudah hampir sampai memasuki Taman Nasional. Jalanan yang mendekati Taman Nasional sudah tidak beraspal lagi, masih berupa jalanan tanah. Walaupun jalanannya masih tanah, tapi teksturnya rata banget sih. Memang luar biasa sih ini Rwanda. Sebab saat aku mengunjungi negara-negara Afrika lainnya, jalanan-jalanan yang masih berupa tanah itu teksturnya nggak merata kayak di Rwanda ini. Masih banyak kayak ground jalan gitu loh. Sekali lagi luar biasa banget sih ini, walaupun tanah tapi tertata rapi dan mulus jalanannya. Oh iya, kenalkan ini host dan guide aku selama di Musanze, namanya Severe. Dia masih bocah ya, masih umur awal 20-an tahun. Dia yang mendampingi dan guide aku untuk keliling Musanze dan Taman Nasional, sekaligus yang bantu aku foto-foto dan ambil video. Sepanjang naik motor di kota Musanze, aku tidak melihat apartemen sama sekali. Semuanya berupa rumah tapak. Sebenarnya saat melihat suasana dan kondisi seperti ini, itu mengingatkan aku sewaktu masih kecil bepergian di kota Tulungagung dan Nganjuk. Tanahnya subur banget dan banyak tumbuhan hijau. Sebagai informasi, Rwanda memang terkenal akan tanahnya yang subur. Dan di kota Musanze ini juga terkenal dengan pertaniannya. Untuk masuk atau bepergian ke kota Musanze ini, selain dari ibu kota Kigali, bisa juga dari Uganda, atau bisa juga dari Republik Demokratik Kongo. Tapi kalau siap-siap dibedil loh ya. Musanze sendiri ini memang dekat sekali ke perbatasan Uganda dan Republik Demokratik Kongo. Kalau aku sih berani sendirian menyeberang dari Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda. Tapi aku gak berani, aku gak punya nyali kalau sendirian menyeberang dari negeri Republik Demokratik Kongo. Ih, serem ah. Jadi, kendati pun Rwanda ini berbatasan dengan negeri berkonflik dan kurang aman seperti Republik Demokratik Kongo, tapi kerennya negeri Rwanda ini tetap bisa menjaga keamanan dan kestabilan politik di dalam negerinya, terlepas dari masa sejarahnya yang kelam dan berdarah di masa dahulu. Kalau pendapatku sih, Musanze ini lebih ke desa kota ya. Kenapa kok aku nyebutnya desa kota? Karena Musanze adalah kota besar, tapi dengan suasana pedesaan yang asri dan kalem. Sampailah aku di Taman Nasional Volcano. Di belakangku ini danaunya seger di sini, hijau dan natural banget gitu. Kan bagus kan buat otak refreshing, jalan-jalan di tempat natural gitu. Sayangnya aku di sini nggak ketemu sama saudaranya orangutan, yaitu mountain gorilla atau gorila gunung. Kalau orangutan warnanya coklat ya, sedangkan gorila gunung warnanya hitam. Kalau di Indonesia kan coklat, apa karena di Afrika ya jadi warnanya berubah hitam? Sayangnya aku nggak berjumpa dengan mas-mas atau mbak-mbak gorila sepanjang berjalan di Taman Nasional Volcano. Padahal Musanze ini merupakan kota pintu gerbang sebagai rumah bagi salah satu dari sedikit populasi gorila gunung di dunia. Dan Taman Nasional Volcano ini adalah salah satu dari sedikit taman di dunia di mana bisa melihat gorila gunung dari dekat. Sementara taman lainnya berada di seberang perbatasan di Uganda dan Republik Demokratik Kongo. Tapi yang paling mudah diakses adalah taman punya Rwanda di sini. Aku pikir di sini itu bisa ketemu sama gorila di hutan belantara. Namun aku salah besar. Ternyata untuk melihat gorila harus membeli izin terlebih dahulu. Harganya sebesar $750. Wih, harga yang mahal banget buat travel musafir seperti diriku ini.
Ya sudah deh, aku lanjut jalan-jalan menikmati pemandangan danau dan melakukan pendakian kecil. You see the volcanoes? Saat jalan-jalan, aku melihat perahu. Lalu aku bertanya apakah perahu itu disewakan untuk keliling danau seperti di film-film luar negeri yang pernah aku tonton. Dan ternyata benar disewakan. Harganya murah, nego sama yang punya. Sejam cuma bayar 30 ribuan Rwanda franc atau sekitaran 300-an ribu rupiah. Don't you worry. Oh, I'm scared. Oh. Don't worry. We're not falling down, yeah? Sorry? Count. Not falling down, yeah? Yes. Scared. Oh. If you have fear, you will take Okay, I the take life this. jacket. Yeah, I take this. Found it easy. Wait. So easy. Yo. Zanie sasa ugri kwa rose. Zanie santri kwa rose. Zanie santri kwa rose. Uri. Awalnya sih aku takut banget dan grogi saat naik perahu. Takutnya gak hanya kalau perahunya jomplang, tapi juga kalau tiba-tiba ada ular besar atau buaya nongol di danau gimana. Kayaknya aku hanya kebanyakan nonton film horor deh ya. Welcome to Rwanda. Zanzibar, Rwanda. Ini suasana di sore hari jam 4-an waktu setempat. Kalau di Afrika Timur seperti Tanzania, Kenya, Uganda, bedanya sama waktu Indonesia Barat WIB adalah 4 jam. Tapi masuk Rwanda bukan 4 jam lagi, bedanya adalah 5 jam. Jadi kalau di sini jam 4 sore, di Indonesia jam 9 malam. Yang paling membedakan kota Mzanzi ini dengan kota-kota lainnya di Afrika adalah hawanya yang seger, keasriannya, dan kebersihannya. Seger banget di sini. Cuacanya itu enak banget, gak panas, juga gak dingin. Pas banget lah pokoknya, sekitaran 20-an derajat di siang sampai sore hari. Sebagai perbandingan, ibu kota Uganda, Kampala, yang juga menjadi salah satu kota terbaik sedunia berdasarkan cuacanya, cuman di sana itu masih banyak polusi. Sementara kalau di sini minim banget polusinya. Mungkin kalian heran ya, aku naik perahu di sini berani banget cewek sendirian. 4 lawan 1, 4 laki dewasa versus 1 perempuan. Syukurlah ya, tidak hanya menyandang sebagai negara terbersih se-Afrika, tapi Rwanda juga menyandang sebagai negara paling aman sebenua Afrika. Bahkan masuk jajaran top sebagai salah satu negara terbersih dan teraman di dunia. Orang-orangnya ramah banget dan lucu-lucu. Tenang, mereka pun sangat respect kepadaku dan sangat baik memperlakukanku di sini. Can you say welcome to Rwanda? Welcome to Rwanda. This is Rwanda, a beautiful country. Wait a moment. Welcome to Rwanda. Musanze. Rwanda, beautiful. Beautiful country, Rwanda. 8,000 tourist country. 8,000 tourist country. Beautiful country of 8,000. Satu lagi yang terpenting, cowok-cowoknya nggak gatel. Nggak kayak negeri-negeri seperti, banyak banget. Cuma aku nggak mau sebutin negaranya apa aja deh. Ntar aku dibully. Dengan orang-orang di sini, aku memakai bahasa Inggris. Lumayan lah bahasa Inggris mereka. Rwanda sendiri memiliki 4 bahasa resmi. Di antaranya Kinyarwanda atau bahasa lokal Rwanda, Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Swahili. Jadi saat traveling di Rwanda, bahasa tidak menjadi kendala karena banyak yang cakap berbahasa Inggris, bahkan Prancis.
Danaunya ini sangat indah banget, dikelilingi oleh pegunungan, terutama gunung berapi, juga dikelilingi oleh hutan, savana, padang rumput, dan dataran tinggi. Makanya Rwanda ini juga disebut sebagai negeri seribu bukit. Welcome to Rwanda. Walaupun Rwanda ini negara landlocked, negara yang terkurung daratan atau tidak punya lautan, tapi Rwanda diberkahi dengan danau yang menakjubkan seperti ini, ditambah oleh tanahnya yang teramat subur, banyak juga sawah-sawah bertingkat, juga perkebunan teh dan kopi. So now it's okay. You can enjoy. Or whether you can stand up and Enjoy, my friend. Yananga amani ndi kubyumva. So did you ever know what they call Twin Lake? No, This the place to Twin Lake. okay. Yeah, this is the place to Twin Lake. I want you to join Twin Lake Hotel. Just you travel in, then you back to the boat, then you cross away. Yeah, cool. Okay? So good. Are you fine with it? Yes. Okay, thank you. Thank you. So cool. Oh iya, danau di Taman Nasional Volcano ini namanya adalah Twin Lake atau Danau Kembar. Namanya Danau Burera dan Ruhondo. Disebut danau kembar karena dua danau berkawah indah ini berbatasan satu sama lain sehingga disebut danau kembar. Danaunya ini terbendung oleh lava. Ceritanya, gunung volcano menghalangi aliran sungai dan akhirnya membentuk dua danau yaitu Burera dan Ruhondo. Lalu sisa airnya dialihkan ke bagian timur Rwanda, bergabung dengan sungai Akanyaru membentuk sungai Akagira dan kemudian bermuara ke sungai Nil. Pastinya tahu kan apa itu sungai Nil? Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Sungai Nil ini juga melewati Rwanda dan sampai ke Mesir. Terus bisa nggak sih berenang di Danau Burera? Bisa sih untuk berenang. Danau ini bebas parasit dan buaya. Jadi pengunjung bisa datang dan berenang. Hanya saja danaunya ini lumayan dalam banget. Katanya sih kedalamannya mencapai 180 meter. Wih, dalam banget. Jadi kalau nggak pandai berenang, nggak disarankan untuk berenang di sini. Kamera. It was the auto swimming without anything. Even the underwear was out. But it's just fine. Just enjoying the lake area. Yeah, this guy knows where. This one knows where. Knows where. He can, and he also teach. Yeah. Yeah. Enjoying the nature of Lake Bulela. This is the back of Finland. Is it near to the mountain there? It's Uganda. Yine umpa Yeah. Bye bye, see you, bye. Bye bye. Thank you, bye bye. Woo.
Di tengah-tengah danau kembar Burera dan Ruhondo ini tersedia juga resort mewah. Tapi aku nggak tahu persis ya seperti apa resortnya itu, karena aku sendiri nggak kesana dan mahal harganya. Cuma unik juga ya kok ada resort mewah di tengah-tengah danau, hutan, dan pegunungan seperti ini. Semacam resort privat gitu loh. Dan ini adalah penampakan gunung berapi atau volcano yang namanya Gunung Muhabura. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kalau Danau Ruhondo dan Danau Burera ini terbentuk akibat aktivitas letusan gunung berapi, si Gunung Muhabura ini. Sungguh bener-bener keliling danau ini mirip seperti di TV yang aku tonton sebelumnya. Tapi aku lupa ya di mana nontonnya. Worth it banget untuk dikunjungi. Sayang aja sih, danaunya ini belum begitu berkembang untuk turis dan juga belum ramah kantong buat turis. Contohnya, mau lihat gorila aja harus beli izin $750. Lebih mahal dibandingkan kalau melihat gorila dari negeri tetangga Uganda dan Republik Demokratik Kongo. Terus di sini juga hotel-hotelnya tuh mahal banget. Sepanjang perjalananku, aku pun juga nggak melihat turis sama sekali di sini, dan aku juga nggak melihat orang Asia, baik di sini maupun di Musanze. Selesai sudah naik perahu motor keliling Danau Kembar, Danau Burera, dan Danau Ruhondo. Sekarang jam 5-an sore waktu setempat. Sekarang aku mau balik ke kota Musanze, tapi terlebih dahulu melakukan pendakian kecil sampai menuju desa untuk mencari abang ojek, karena di sini nggak ada ojek. Tak terasa saat melihat jam Garmin tracking yang aku gunakan, aku sudah berjalan 10.000 langkah atau 8 kilometer. Ngomong-ngomong sebagai traveler, sekalian aku cerita sedikit nih mengenai kebiasaanku. Aku biasa berjalan antara 10.000 sampai dengan 20.000 langkah per hari atau antara 8 sampai 15 kilometer per hari. Aku sendiri sih nggak pernah ke gym atau fitness, tapi aku memang senang banget jalan kaki. Cuma kalau jalan kaki di Indonesia itu nggak enak banget, kena asap dan panas hawanya. You born to spirit under vast skies. So where is Congo? Congo is Here. here. Congo. No. Where? Here. So behind this mountain is Congo. Yeah. DRC, Democratic Republic of Congo. Yeah. This is DRC. I am very close to Congo. Let's go to Congo. Yeah. Let's go to Congo. Let's go to DRC. Let's go to DRC. Congo. Yeah. Hai. Musanze ini kotanya kecil, jalan-jalan satu harian pun sudah cukup menikmati kota dan alamnya. Untuk kota Musanze, aku suka dengan keasriannya, kebersihannya, dan terutama dari segi keamanannya. Sebab keamanan di Afrika adalah faktor terpenting untuk solo traveler cewek seperti diriku. Jadi aku pun kasih nilai buat Musanze, aku kasih 10 dari 10.
Aku sudah mendapatkan ojek dan saatnya kembali ke Musanze, lalu kembali ke ibu kota Kigali. Oke deh, makasih banyak sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di videoku selanjutnya tentang Rwanda dan ibu kota Kigali ya. Dah. Good of you and two. Let us renew. Fight the heart of Africa.